kembali lagi bersama saya Elfrida Yuliana Yuina dari jurusan Sosiologi semester 7 kelas A. Hari ini saya akan kembali membuatkan sebuah parodi dari mata kuliah Kajian dan Seminar Masalah-Masalah Sosial. Untuk itu saya mengambil salah satu judul, yaitu pengaruh pengguna media sosial atau internet terhadap perubahan atau perilaku dari individu. Dalam hal ini bagaimana saya akan menceritakan bagaimana individu itu dipengaruhi oleh pengguna media sosial atau pergaulan di masa-masa yang bersifat kekinian. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Atau tanya-tanya atau kita diskusi nih, apalagi kan kita sebagai kakak juga tak pusing untuk kita punya adik-adik juga menggunakan media masa sekarang toh. Betul. Dan kita juga pasti masih jangan masih menggunakan media sosial media masa tersebut. Ini saya lihat saya punya adik sekarang itu yang bagaimana sekali dengan apa nih HP, bahkan sampai mama bapak juga tanya dan dia tuh, kenapa dan kau sekarang ini mau minta HP begitu. Memang sih dia kan masih kelas 3 SMP gitu ya, pasti masih. Nah tapi kan dia, bayangkan kalau lihat di saya punya Facebook saja itu dia yang tanda di saya tuh, kalau dia next foto itu dia selalu gandeng saya, jadi kan dia punya penampilan itu sudah kayak kelihatan dewasa gitu. Saya sebagai kakaknya saja sudah merasa begini, Tuhan, saya gagal menjadi didikan yang terbaik buat dia atau contoh. Terus saya dengar dari mama juga, ini dia kan tidak bisa dibilang lagi tuh, tidak bisa dikontrol lagi tuh. Pokoknya perilakunya kak sudah tahu lagi nih bagaimana caranya untuk itu hal tuh. Aman kira-kira bagaimana dari amalnya. Kalau saya kan sudah kasih saran untuk kurangkan pegang HP, kurangkan untuk update foto ini. Bayangkan dia punya kata-kata dipedes semua nih, kayak maki-maki orang gitu kak. Ya bagaimana dengan itu kan, bantu saya. Aduh Ida, kalau itu juga kebetulan saya punya adik juga tuh, sama dan Ida pu adik juga, maksudnya yang gara-gara pengaruh HP itu kak, mana pekerjaan di rumah atau seperti yang Ida bilang tadi, buat tandai-tandai di Facebook apa gitu, keluar kata-kata yang tidak baik. Padahal kan kalau istilahnya kan mereka masih anak di bawah umur tuh, belum apa-apa, tapi kayak pemikiran sudah yang kayak di luar, di batas mereka pu umur tuh. Terus tuh kalau dari saya begitu tuh, dari maksudnya selain dari kita kasih nasihat, maksudnya dari orang tua juga, maksudnya kita pu orang tua kak yang harus kasih batas pegang HP tuh. Maksudnya ingat juga ada waktunya untuk pegang HP, ada waktunya untuk ini apa kayak kerja di rumah, namanya kalau di rumah kan pasti harus kerja bantu-bantu orang tua. Bayangkan mama tidak bukan mama belum kasih HP dia tuh, dia pergi ke temannya main HP deh. Kalau pulang sekolah saja selesai makan siang dia langsung pergi, sudah dia tidak di rumah. Mama juga kaget tuh lihat gini, pokoknya balik kayak gini kak, sudah apalagi masa-masa perempuan yang masa puber gitu panas tau. Jadi tapi mama telepon saya terus bilang begini, kasih tahu dia tuh begini, backup ada. Saya bilang, aduh mama itu berapa kali saya bilang, tunggu dia berisma baru dia paham sejak bagaimana. Intinya dikasih masuk dia sama gitu anak itu. Mama bilang, saya tahu dia ini setiap hari mau minta HP, apa barang marah-marah terus dia. Kami tidak tahu mau didik dia bagaimana, atau mungkin karena pergaulannya dia, karena memang dia punya teman-teman dia sudah punya HP semua tuh. Jadi kan pengaruh besar bagi perilakunya dia. Jadi dia berubah sekali tuh. Dia orang tua bayangkan bentar-bentar. Aduh Amer, biasanya kalau perempuan juga punya ini. Ya kalau mau kerja, kalau tidak yang mau dengar dia begitu. Akhirnya saya nggak usah begini, kalau dia tamat SMP kasih masuk ke sekolah swasta saja, dia asrama, biar dia tahu bagaimana didikan dia asrama juga. Karena kalau orang tua ini masih ada rasa sayang kasihan gitu. Terus mama bilang, tunggu saja. Saya ancam dia tidak sekolah, tapi dia tidak, masa bodoh sekali. Mungkin kalau lihat berandanya saya di Facebook, dia punya foto semua dari atas sampai bawah. Keterlaluan sekali dia punya kata-kata itu. Buci pacaran, aduh Ame. Aduh, heran kamu anak kecil sekarang tuh, kita yang sudah maksudnya ya apa besar begini nih, tidak seperti mereka yang kayak apa tuh kan. Tapi kalau kita lihat juga sih sebenarnya ya kan tidak salah juga mereka sih. Maksudnya kita sekarang kan apalagi online begini kan tidak enak juga toh, maksudnya masa setiap hari keluar rumah terus kan nanti kan serba salah juga kalau dari posisinya dia begitu biasanya kan. Tapi kan
tapi karena itu tadi, karena pergaulan juga kan, semua kita perilaku atau apa juga kan karena kita pergaulan sendiri tuh. Kalau dari adiknya Ida juga, kalau saya punya adik juga begitu, jadi kan kembali juga mesti kita juga sebagai kakak kan kasih nasihat gitu. Tapi kalau mereka terima ya baik, kalau tidak juga biar keras apapun, kalau su model begitu Aduh, susah. itu tak makanya saya bilang tadi kan, mungkin kan dia nih sampai bukan sama mana ya, saudara ataupun yang lebih khususnya mulai sampai teman sekarang kan, Iya. laki-laki tuh, Iya. saya kan sering lihat satu Facebook ya, dan dia bilang gini, dia asal kau punya adik, kau harus keras juga dari kau sebagai kakak. Iya, kau punya perilaku juga ini santai, bawa santai aja kau bani, kasih tahu saja dia. Kau lihat dia pun kata-kata maki-makian tuh bilang, aduh dia sudah mulai salah menggunakan media sosial. Dia kan mereka foto pakai CU misalnya pendek. Aduh Tuhan. Ketemu di hutan, foto di hutan. Ketemu di tempat ramai duka, foto di situ, upload lagi. Tampil cantik, saya lihat dia suka mau motor. Oh iya. Dia suka mau motor, bayangkan dia, kata bapak bilang nih, dia ambil motor, dia ambil kunci di rumah nih, tiba-tiba motor hilang. Itu tapi bisa dan tiap teman. Itu mungkin sakalanya karena dia juga body tuh, tapi Iya. mungkin didikan orang tua ini bagaimana, dan kami juga sebagai kakak mungkin kurang apa dan dia belum pegang. Mungkin di rumah juga dia yang belum pegang HP jadinya. Oh iya. Karena kan yang satu kan SMA, jadi kan diwajibkan punya HP lagi online juga. SMP ini kan masih bisa dikontrol, ini tidak, dia sudah kelihatan panik. Dia tidak sering tidur di rumah, dia tidur di teman terus. Aduh, saya juga bingung sekali sekarang. Kira-kira kami bagaimana solusinya supaya dia punya perilaku bisa diubah ke depan. Kalau dari saya sih solusi tuh, Dari saya kayak ini kasih saran terus, kasih tekan ini, bilang kop adik tuh lihat kita kondisi orang tua sebenarnya bisa membeli, tapi kan lihat dulu toh kau masih anak di bawah umur gitu, lihat dulu satu persatu, kau kakak di atas kan masih sekolah atau masih kuliah, masih SMA, jadi pelan-pelan gitu, maksudnya kasih nasihat dia terus toh. Kalau misalnya nasihat itu tidak mempan ya otomatis ini apa toh, maksudnya orang tua apa, maksudnya apa terus toh kasih. Saya sudah usahakan selama ini kami, bahkan saya kasih bujuk dia begini tuh, nanti saya belikan kau kalau memang nanti saya belikan kau sepatu. Dia kan pengen punya sepatu yang kayak, dia kan bakat bola voli juga tuh. Oh iya ya. Dia bayangkan, dia sudah banyak orang ngajak dia dari kampung ke kampung, dia main bola voli. Saya saking bergaulnya begitu namanya, jadi kan pulang juga tidak kontrol kata-kata dari orang tua tuh. Jadi saya coba bujuk lagi dia. Itu saya marah dari jauh, tiba-tiba malam sampai jam 1-2 malam itu main HP. Saya tanya di mana, di rumah teman. Belum apa-apa ini, apa akan terjadi untuk masuk SMA. Khawatir misalnya makan dulu. Itu namanya kita kan seorang kakak tuh pasti pikir aduh bisa punya adik di bawah tuh bagaimana nanti. Itu sudah baik suaminya. Saya lanjut ini satu, ada ketik tugas lagi. Oke, baik, terima kasih. Itulah video yang telah saya buat tadi. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa sebagai anak regenerasi, tentunya kita punya pemahaman intelektual, daya cerdas dan kemampuan kita untuk bisa memahami satu situasi atau kondisi yang ada, dan bagaimana kita bersikap, bertingkah laku dalam hal ini, bagaimana kita bisa membedakan hal-hal tersebut. Terkait dengan hal ini, bahwa kita dituntut untuk berperilaku dan menjadi individu yang cerdas dan berwibawa. Melihat dari gambaran video di atas bahwa bagaimana perilaku individu yang secara perlahan mulai bertumbuh dan berkembang dan mulai merubah kebiasaan yang dididik oleh orang tua, akan tapi ketika sudah mengenal media massa atau telah keluar dari lingkungan keluarga, tentunya dalam hal ini akan berpengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dari perilaku individu tersebut. Akan tetapi sebagai orang yang dididik atau diproses dalam satu lembaga pendidikan, tentunya bagaimana kita bisa menyikapi suatu
masalah, apalagi kita ditantang atau dihadang oleh media sosial yang semakin digital. Maka dari itu kita dituntut untuk bisa menggunakan serta memanfaatkan media sosial dengan baik. Berperilakulah seadanya sesuai didikan yang sudah diberikan. Jangan sampai menggunakan media sosial yang berdampak negatif dan bisa berpengaruh pada proses belajar kita ataupun masa depan kita. Tapi bagaimana kita menggunakan media sosial itu sendiri sebaik-baik mungkin, dan tentunya akan membawakan suatu nilai positif, nilai tambah, baik itu dalam perkembangan daya pikir kita, sifat kita, ataupun perubahan-perubahan yang kita alami. Kita harus menggunakannya, memanfaatkannya sebaik-baik mungkin, itu dengan baik. Belajar dengan menggunakan media masa sekarang itu sebagai hal yang sangat simpel, namun dituntut bagi kita untuk kita bisa menggunakannya dengan baik dan bisa memanfaatkan atau menciptakan suasana baru dalam menggunakan media massa atau internet tersebut. Dan saran dari saya, sebagai anak sosial, dan tentu sekarang juga saya menggunakan media sosial, mari kita gunakan media sosial dengan bernilai positif. Gunakan hal-hal yang dapat membawa suatu hal perubahan yang lebih mengarah kepada masa depan kita. Jadilah pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan suatu perubahan yang terjadi pada diri sendiri dengan situasi dan lingkungan yang ada. Dan tetap semangat dan kreatif dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.